Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dalam channel belajar pendidikan kewarganegaraan. Nah, teman-teman semua, pada hari ini kita akan membahas hakikat pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Nah, teman-teman semua, pendidikan kewarganegaraan atau civic education merupakan fondasi yang sangat penting dalam membentuk warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Nah, teman-teman semua, Crittenden dan Levine menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan mencakup berbagai proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan disposisi atau karakter warga negara dalam kehidupan politik dan sosial. Nah, dalam konteks abad ke-21 ini yang ditandai oleh kompleksitas sosial dan kemajemukan budaya, civic education juga harus memperhatikan isu-isu keberagaman dan inklusi. Nah, teman-teman semua, Gottman menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus mampu merangkul pluralitas dengan membina rasa hormat antar warga negara dan menumbuhkan solidaritas dalam masyarakat yang demokratis. Nah, teman-teman semua, civic education tidak hanya menyampaikan konten yang sifatnya normatif tentang konstitusi, apa itu hak asasi manusia, tetapi juga membentuk identitas kewarganegaraan melalui proses-proses yang dialogis, reflektif, dan demokratis. Nah, teman-teman semua, sekolah sebagai institusi utama memiliki peran sentral atau penting dalam menumbuhkan civic identity, yaitu dengan menciptakan pengalaman belajar yang memberi ruang dan partisipasi aktif, kepedulian sosial, dan pembentukan komitmen moral terhadap komunitas yang ada di sekolah maupun di lingkungannya kelaknya nanti. Nah, akses pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas masih belum merata. Dan dari siswa yang kelompok yang minoritas maupun mayoritas, ekonomi rendah, seringkali tidak mendapatkan pembelajaran kewarganegaraan yang mendorong pemikiran-pemikiran yang kritis dan tindakan-tindakan yang sifatnya bersifat sosial. Nah, teman-teman semua, Galston menegaskan bahwa civic education berkontribusi langsung terhadap peningkatan partisipasi politik warga negara. Oleh karena itu, merupakan elemen kunci dalam stabilitas negara demokratis. Nah, teman-teman semua, Campbell melalui kajian meta-analisisnya menunjukkan bahwa pengalaman konkret seperti debat, simulasi, pemerintahan, atau proyek layanan masyarakat atau service learning secara signifikan meningkatkan pengetahuan politik dan keterlibatan masyarakat sipil dalam hal ini. Nah, teman-teman semua, konsep ini juga diperkuat oleh Bringle dan Clayton yang menguraikan bahwa service learning sebagai metode pedagogis memungkinkan siswa atau murid menghubungkan antara teori kewarganegaraan dengan praktek langsung di komunitasnya, memperkuat tanggung jawab sosial dan kesadaran politik mereka. Nah, teman-teman semua, dalam rangka kebijakan dan praksis pendidikan masa kini, Winthrop menjelaskan bahwa menanamkan civic education secara sistematis di sekolah-sekolah untuk membekali generasi muda, warga negara muda menghadapi tantangan global seperti polarisasi politik, disinformasi, dan ketidakadilan sosial. Nah, lebih lanjut, Quigley dan Civitas Framework oleh Quigley, Bemlur memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk civic education ini, yaitu menekankan 3 domain utama dalam pengetahuan kewarganegaraan, kemudian keterampilan kewarganegaraan atau yang partisipatif, dan mengandung nilai-nilai demokratis. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, civic education bukan hanya urusan kurikulum, melainkan juga adalah berkaitan dengan proyek sosial dan politik yang strategis dalam memperkuat kohesi sosial, legitimasi demokrasi, dan masa depan kewarganegaraan, terutama yang bersifat global yang sifatnya adalah inklusif. Nah, teman-teman semua, demikian pembahasan tentang hakikat civic education. Sampai berjumpa
pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.